Bab 1331, biasa saja. Beranikah kamu datang ke sini untuk bertarung? Di alam semesta yang tak berujung, suara ini menggema bagaikan guntur. Kemanapun dia lewat, galaksi-galaksi mendidih, dunia langit bergetar, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta dapat mendengarnya dengan jelas. Tetapi, tidak ada jawaban. Seluruh galaksi senyap bagaikan kematian. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sander Ye berangsur-angsur berubah. Pagoda kecil gemetar dan berkata, "Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin?" Sander Ye juga sedikit bingung. Karena di dunianya, bibi bergaun polos dan kakek tidak terkalahkan. Tidak ada musuh yang mampu bertahan hidup setelah memprovokasi mereka. Tidak pernah. Tetapi pada saat itu, tidak ada jawaban. Mungkinkah kekuatan Fasa Fan ini? Memikirkan hal ini, Sander Ye tiba-tiba merasa sedikit takut di dalam hatinya. Fasa Fan telah melihat kekuatan bibinya, tetapi pada saat itu, Fasa Fan jauh lebih rendah daripada dirinya sekarang. Dapat dikatakan bahwa Fasa Fan saat ini adalah serangan pengurangan dimensi terhadap Fasa Fan pada saat itu. Fasa Fan tidak bodoh. Dia berani memprovokasi bibi bergaun polos dan kakek seperti ini, dia pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul dalam benaknya. Jika bibi bergaun polos dan kakek tidak lagi tak terkalahkan. Saat pikiran ini muncul di benaknya, rasa takut di hatinya tiba-tiba menyebar seperti air pasang. Tidak. Sander Ye tiba-tiba mengepalkan tangannya. Jika bibi dan kakeknya tidak lagi tak terkalahkan, apakah dia akan ketakutan dan kemudian benar-benar putus asa? Tidak. Jika keyakinannya didasarkan pada kakek dan bibi, maka dia tidak akan pernah bisa melampaui mereka. Bahkan jika dia menetapkan sebuah tatanan, dasar dari tatanan ini juga didasarkan pada kakek dan bibiku. Lalu, bagaimana dia bisa membuat bibi bergaun polos dan kakek mematuhi tatanan ini? Haha. Sander Ye tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tawanya menggema di seluruh alam semesta dan langit berbintang bagaikan guntur, mengguncang alam semesta dan galaksi. Semua orang bingung. Apa yang ditertawakan orang ini? Sander Ye tertawa dan berkata, "Jadi begitulah adanya. Jadi begitulah adanya. Ternyata aku Sander Ye selama ini selalu bergantung pada bibi dan kakekku. Hanya saja aku tidak pernah memikirkannya secara mendalam. Fasa Fan, jika bukan karena apa yang kamu katakan, aku benar-benar tidak akan menemukannya." Pada saat ini, dia tiba-tiba mengarahkan pedangnya ke arah Fasa Fan melintasi ruang dan waktu. "Fasa Fan, aku, Sander Ye, akan memberitahumu sekarang juga bahwa bibiku dan kakekku sangat kuat. Dalam hatiku, mereka tak terkalahkan. Mereka tak terkalahkan di masa lalu, mereka tak terkalahkan sekarang, dan mereka akan tak terkalahkan di masa depan. Tetapi, suatu hari nanti aku akan meminta mereka untuk mematuhi tatanan yang telah kutetapkan. Aku, Sander Ye, akan berdiri di depan mereka dan memberitahu mereka secara langsung bahwa ilmu pedang mereka biasa-biasa saja." Bang! Dalam sekejap, jiwa pedang yang mengerikan langsung menyapu dunia langit dan puluhan ribu dunia dalam tubuh Sander Ye. Itu bukan jiwa pedang tatanan. Tetapi itu adalah kekuatan pedang tak tertanding. Pada saat ini, kekuatan pedang tak tertandingi yang telah lama tertidur muncul kembali dan melonjak liar dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Jantung pedang itu tertutup debu, tetapi suatu hari nanti akan menjadi secerah salju. Kalau dalam hatimu saja kamu tidak berani untuk mempunyai pikiran melampaui, bagaimana mungkin kamu bisa mengaku tak terkalahkan? Dia telah menyembunyikan pikirannya yang sebenarnya saat itu. Faktanya, dia sendiri tahu bahwa ini tidak realistis karena bibi dan kakeknya terlalu tak terkalahkan. Tetapi pada saat ini, kata-kata Fasa Fan mengingatkannya. Kalau cuma berani berpikir diam-diam, itu ibarat cowok yang suka cewek tapi nggak berani ngomong.
Cinta yang bagaimana itu? Pada saat ini, Sander Ye ingin menyuarakan pendapatnya yang paling jujur. Dia ingin suatu hari nanti berdiri di hadapan kakek dan bibinya dan berkata terus terang kepada mereka, "Bibi, kakek, ilmu pedang kalian tidak ada yang istimewa." Haha. Sander Ye tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, ilmu pedang bersih dari debu dan seterang bulan. Kekuatan pedang tak tertandingi melonjak liar, dan dalam waktu singkat, aura kekuatan pedang tak tertandingi sudah tidak lebih lemah dari jiwa pedang tatanan miliknya. Satu pedang, dua jiwa. Keduanya telah mencapai tingkat orang suci sejati. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari peradaban seberang menjadi bersemangat. Kultivator pedang sejati. Lagi pula, dia memiliki dua jiwa pedang. Orang ini bahkan lebih jenius daripada orang suci sejati Harohao saat itu. Pemimpin dan yang lainnya begitu bersemangat saat ini sehingga mereka hampir tidak dapat mengendalikan diri. Mereka tidak menyangka bahwa Sander Ye memiliki dua jiwa, dan terlebih lagi, jiwa kedua sangat menakutkan. Satu pedang, dua jiwa. Kekuatan bertarung itu. Pemimpin itu begitu gembira hingga air matanya menetes. Perahu suci, semua pemimpin masa lalu, apakah kalian melihatnya? Di bawah pelatihanku, monster seperti itu muncul di eraku. Kalian tidak sebaik aku. Setiap orang. Secara diam-diam, Dao leluhur menatap Sander Ye dengan saksama. Saat ini, dia sangat terkejut. Sebagai Dao leluhur, dia telah menguasai 10 tingkat alam semesta selama bertahun-tahun. Dia telah melihat banyak sekali jenius, tetapi hanya 4 yang mampu membuatnya terkejut, yaitu Dewa Kaisar Pencipta, Fa Safan, Lingso, dan sekarang Sander Ye. Adapun sang pemilik Penatao, intuisinya mengatakan bahwa kekuatan orang itu jauh di atas puncaknya. Dia sangat mengagumi Lingso, dia murah hati, cakap, setia, dan sangat berbakat. Jika mereka berlatih pada saat yang sama, dia tidak yakin bisa melampaui pihak lain. Adapun Fa Safan, wanita ini sangat jahat. Pikiran itu membuatnya marah. Dewa Kaisar Pencipta. Memikirkan orang itu, alisnya mengernyit. Dia pernah bertemu orang ini sebelumnya, tetapi kemudian orang itu menghilang sepenuhnya, tanpa suara atau jejak. Bahkan dia tidak dapat menemukannya. Ini membuatnya merasa sangat aneh, tetapi dia tidak memiliki dendam atau keterikatan dengan orang itu, jadi dia tidak peduli lagi. Pada saat ini, bakat Sander Ye juga mengejutkannya. Orang ini agak keterlaluan, dia harus waspada terhadapnya. Di galaksi, ketika Fa Safan melihat jiwa pedang Sander Ye telah berubah, senyuman di wajahnya berangsur-angsur membeku. Di sampingnya, Mingodi menatap Sander Ye dengan tatapan muram dan niat membunuh. Anak ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Meskipun Sander Ye belum mencapai setengah langkah alam luar Dao, tetapi hanya dengan satu pandangan, dia melihat sisi mengerikan Sander Ye. Anak ini akan menjadi masalah besar di masa depan. Sama seperti orang suci sejati yang asli. Karena kecerobohan klan Kaisar, maka orang suci sejati yang asli naik ke tampuk kekuasaan dan mendatangkan bencana bagi klan Kaisar. Jika bukan karena orang suci sejati yang asli, klan Kaisar sudah akan mengambil alih peradaban seberang. Ketika dia memikirkan orang suci sejati yang asli, wajah Mingodi menjadi sangat suram. Untuk membunuh orang suci sejati yang asli, harga yang dibayarkan oleh klan Kaisar terlalu tinggi, begitu tinggi sehingga secara langsung merusak fondasi klan Kaisar. Dan kini, dia melihat sosok mengerikan lain yang sama jahatnya dengan sang orang suci sejati yang asli. Harus mati. Mingodi menatap Sander Ye, matanya menampakkan niat membunuh. Fa Safan memandang Sander Ye dari kejauhan. Melihat bahwa Sander Ye tidak menyembunyikan niat membunuhnya, dia tersenyum tipis, ingin membunuhku. Ayo. Sander Ye tertawa, segera datang. Fa Safan menarik kembali pandangannya dan menatap Mingodi di sampingnya,
sudah waktunya untuk pertempuran terakhir. Mingodi mengangguk, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Fa Safan perlahan-lahan menutup matanya, dan gambaran bergaun polos muncul di benaknya. Di seberang medan pertempuran, saat melihat Sander Ye mencapai tingkat orang suci sejati dan memiliki 2 jiwa pedang, orang suci sejati Haru Hao tiba-tiba tertawa. Dia tidak terkejut bahwa Sander Ye bisa menjadi orang suci sejati, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sander Ye benar-benar dapat membersihkan hati pedangnya dan membawa jiwa lainnya ke puncak. Orang suci sejati, 2 jenis jiwa pedang. Ini sungguh menakjubkan. Di atas langit, lelaki jangkung dan agung itu tiba-tiba berkata, "Lumayan." Setelah berkata demikian, dia melambaikan lengan bajunya, dan bintang yang melesat di depannya seketika berubah menjadi abu. Dia melihat ke ujung lorong ruang waktu itu, dengan sedikit kekhawatiran di matanya, karena dia juga melihat Fa Safan. Wanita ini terlalu kuat. Di bawah, senyum di wajah Haru Hao berangsur-angsur menghilang. Dia juga melihat wanita berjubah merah. Seberang, lelaki sebesar gunung itu dengan ganas memahat ruang dan waktu di depannya, dan langit dan bumi tiba-tiba mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Di dalam pagoda kecil, Sander Ye memejamkan matanya sedikit. Di antara langit dan bumi, jiwa pedang tatanan dan kekuatan pedang tak tertandingi merasuki langit dan bumi. Kedua jiwa pedang ini telah mencapai tingkat orang suci sejati. Kekuatan pedang tak tertandingi. Sebenarnya, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan pedang tak tertandingi ini bisa muncul kembali. Tentu saja ini hal yang baik. Pada saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, kekuatan wanita itu telah menjadi lebih kuat lagi. Sander Ye terdiam. Sekarang dia memiliki 2 jenis jiwa pedang, telah mencapai tingkat orang suci sejati, dan selaras dengan garis keturunan iblis gila dapat dikatakan bahwa kekuatannya saat ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di 10 tingkat alam semesta. Tetapi, seperti dikatakan Tuan Pagoda, wanita itu bahkan lebih kuat. Sander Ye tiba-tiba tertawa. Apa yang perlu ditakutkan? Bertarung. Pada saat ini, pemimpin itu datang ke Sander Ye dan membungkuk dalam-dalam, "Putra Suci." Sander Ye menenangkan pikirannya dan menatap pemimpin itu. Pemimpin itu berkata, "Putra Suci, orang suci sejati Haru Hao memintamu untuk pergi ke medan perang seberang." Sander Ye sedikit bingung, medan perang seberang. Pemimpin itu mengangguk, "Benar sekali." Sander Ye terdiam sejenak, lalu berkata, "Ayo pergi." Setelah beberapa saat, Sander Ye dan pemimpin tiba di suatu tempat yang dalam. Di depannya, ada tangga batu yang sangat lebar. Sander Ye menatap anak tangga batu itu, sedikit bingung, "Pemimpin, apa ini?" Pemimpin itu membungkuk dalam-dalam kepada Sander Ye, lalu berkata, "Silakan, Putra Suci, naiklah ke tangga suci." Tangga suci. Sander Ye menoleh ke arah pemimpin itu. Pemimpin itu tampak penuh hormat, matanya penuh kesalehan. Sander Ye tidak banyak berpikir. Dia berbalik dan melangkah ke tangga batu. Saat dia melangkah ke tangga batu, dia melihat tangga batu itu tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, jiwa orang suci sejati yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari tangga batu dan berkumpul menuju Sander Ye. Pembaptisan orang suci sejati. Sander Ye sedikit bingung. Di belakang Sander Ye, pemimpin itu berkata dengan hormat, "Putra Suci, di tangga suci ini, ada 10.008 jiwa orang suci sejati dari gereja suci seberang kita. Semua jiwa orang suci sejati ini adalah orang-orang suci sejati dari peradaban seberang yang tewas dalam pertempuran. Setelah kematian mereka, jiwa orang suci sejati tetap ada di sini. Semua orang suci sejati dari peradaban seberang yang datang kemudian, melewati tangga suci ini dan berjuang untuk peradaban seberang, dapat menerima berkat orang suci sejati, membentuk tubuh suci, dan memadatkan jiwa suci." Bersambung.